Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lanjani, BP 1009, akan mempresentasikan literatur review yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kualitas Laba terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2021. 1. Pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia, sehingga persaingan bisnis semakin kuat dan ketat seiring dengan kondisi pertumbuhan perekonomian yang membaik. Persaingan menuntut perusahaan untuk menempatkan dirinya dalam posisi yang stabil dan siap bersaing sehingga dapat bertahan dan berkembang dengan nilai perusahaan yang baik untuk menjadi pertimbangan khusus bagi para investor dalam menanamkan modalnya. Nilai perusahaan berbanding lurus dengan tujuan perusahaan untuk meningkatkan laba dari waktu ke waktu sebagai suatu ukuran kinerja perusahaan dan sebagai sarana untuk memberikan pengaruh persepsi investor terhadap perusahaan. Oleh karena itu, informasi perusahaan sangat dibutuhkan bagi investor untuk mengetahui kinerja dan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan bisa dicapai apabila manajemen perusahaan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak lain di dalam membuat keputusan keuangan. Pihak lain tersebut diantaranya meliputi shareholder dan stakeholder. Apabila tindakan yang dilakukan manajer dan pihak lain tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka permasalahan tidak akan terjadi di antara kedua belah pihak tersebut. Akan tetapi, pada kondisi yang sesungguhnya, penyatuan kepentingan antara kedua belah pihak tersebut seringkali menemui masalah. Agensi teori menjelaskan bahwa konflik yang terjadi antara manajemen dan pemilik akan berpengaruh pada kinerja perusahaan, sehingga sangat perlu dilakukan penyatuan kepentingan di antara kedua belah pihak. Perusahaan sebagai titik temu antara prinsipal dengan agen karena terdapat kemungkinan agen tidak sesuai dengan harapan prinsipal. Keadaan ini semakin diperkuat dengan kondisi agen sebagai pelaksana operasional perusahaan mempunyai informasi internal lebih banyak dibandingkan prinsipal. Agensi teori menunjukkan bahwa kondisi informasi yang tidak lengkap dan penuh ketidakpastian akan memunculkan masalah keagenan. Konflik keagenan menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Penurunan nilai perusahaan akan mempengaruhi kekayaan dari pemegang saham. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya pada akhir tahun berjalan yang tercermin pada harga saham perusahaan. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah harga saham, maka semakin rendah juga nilai perusahaan atau kinerja perusahaan kurang baik. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemegang saham, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang sahamnya juga tinggi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, antara lain ukuran perusahaan dan kualitas laba. Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran, skala, atau variabel yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan, seperti total aktiva, lot size, nilai saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan dapat menjadi sinyal untuk menarik investor dan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Signaling teori menjelaskan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini dapat berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik atau investor. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor, adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi dan juga informasi non-akuntansi. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan, maka semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Ukuran perusahaan merupakan penilaian skala besar kecilnya perusahaan yang ditentukan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi calon investor untuk menanamkan dananya ke perusahaan. Selanjutnya, kualitas laba.
Laba merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan fakta yang sebenarnya tentang kondisi ekonomis perusahaan, sehingga laba yang diharapkan dapat memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba di masa depan yang ditentukan oleh komponen akrual dan kas, serta dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan sesungguhnya. Kualitas laba merupakan suatu ukuran untuk mencocokkan apakah laba yang dihasilkan sama dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kualitas laba semakin tinggi jika mendekati perencanaan awal atau melebihi target dari rencana awal. Kualitas laba rendah jika dalam menyajikan laba tidak sesuai dengan laba yang sebenarnya, sehingga informasi yang didapat dari laporan keuangan menjadi bias dan dampaknya menyesatkan kreditor dan investor dalam mengambil keputusan. 2. Literatur review. Penelitian yang dilakukan oleh Hamdiah pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kualitas Laba Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan teori keagenan. Hasil penelitiannya adalah 1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori keagenan. Yang kedua, kualitas laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan. Selanjutnya, penelitian yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan yang dilakukan oleh Indriani pada tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan teori struktur modal. Adapun hasil penelitiannya adalah 1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan teori. Yang kedua, profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori. Penelitian yang dilakukan oleh Lucy, Maulina, dan Mustikowati pada tahun 2020 dengan judul penelitiannya adalah Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, dan Kualitas Laba Terhadap Nilai Perusahaan yang merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan teori keagenan. Hasil penelitiannya adalah 1. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori keagenan. Yang kedua, leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, kualitas laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dilakukan oleh Akbar dan Fahmi pada tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teori signal dan teori keagenan. Hasil penelitiannya adalah 1. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. 2. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini sesuai dengan teori signal. 3. Likuiditas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. 4. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 5. Profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori signal. Keenam, likuiditas memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini tidak sesuai dengan teori signal. 7. Kebijakan dividen memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dividen irrelevan. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Sayadi pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Moderasi Komite Audit. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan teori keagenan. Adapun hasil penelitiannya adalah 1. Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. 2. Jumlah komite audit perusahaan dapat memoderasi dengan memperkuat pengaruh ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori keagenan.
Penelitian yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan yang dilakukan oleh Amro dan Ashik pada tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teori keagenan dan trade-off teori. Hasil penelitiannya adalah 1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 3. Struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, yang mana hal ini sesuai dengan trade-off teori. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, Novitasari, dan Widya Stuti pada tahun 2021 dengan judul penelitiannya adalah Pengaruh ukuran perusahaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan Corporate Social Responsibility sebagai variabel pemoderasi. Jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teori sinyal dan teori legitimasi. Hasil penelitiannya adalah 1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 2. Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori sinyal. 3. Corporate Social Responsibility tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan teori sinyal. 4. Corporate Social Responsibility mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi. Penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Laba terhadap Nilai Perusahaan dengan Variabel Moderasi Corporate Governance yang dilakukan oleh Wairisal dan Haryati pada tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teori of the firm. Hasil penelitiannya adalah 1. Kualitas laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori of the firm. 2. Corporate governance yang dijadikan variabel moderasi memiliki pengaruh positif atau dapat memperkuat antara pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, Susanti, dan Nugraha pada tahun 2021 dengan judul penelitian adalah pengaruh struktur modal, perputaran modal kerja, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teori yang disebutkan oleh Prastuti dan Sudiarta pada tahun 2016. Hasil penelitiannya adalah 1. Struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian sejalan dengan teori. 2. Perputaran modal kerja berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian sejalan dengan teori. 3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori. 4. Struktur modal, perputaran modal kerja, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang berjudul Internet Financial Reporting, Pengungkapan Informasi Website, Luas Lingkup Laporan Internet, dan Kualitas Laba terhadap Nilai Perusahaan dengan Variabel Kontrol, ROA, dan Ukuran Perusahaan, yang mana dilakukan oleh Anggraini, Wineh, dan Mastika pada tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teori signal dan teori keagenan. Hasil penelitiannya adalah 1. Internet Financial Reporting tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 2. Pengungkapan informasi website berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori signal. 3. Luas lingkup laporan internet tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 4. Kualitas laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 5. Internet Financial Reporting, pengungkapan informasi website, luas lingkup pelaporan internet, dan kualitas laba secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 3. Hipotesis. Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikasi mengukur kinerja suatu perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar dapat mencerminkan jika perusahaan mempunyai komitmen yang tinggi untuk terus memperbaiki kinerjanya, sehingga pasar akan mau membayar lebih mahal untuk mendapatkan sahamnya karena percaya akan mendapatkan pengambilan yang menguntungkan dari perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dapat terlihat dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar mencerminkan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik sehingga meningkatkan nilai dari suatu perusahaan. Nilai perusahaan yang meningkat dapat ditandai dengan total aktiva perusahaan yang mengalami kenaikan atau lebih besar dibandingkan dengan jumlah hutang perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Sayadi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian tersebut berhasil membuktikan bahwa di Indonesia, fakta bahwa investor telah melihat nilai suatu perusahaan dari ukuran perusahaan. Berdasarkan dalil tersebut, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut, yaitu H1 adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Laporan laba yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan harus benar-benar disajikan dengan baik, karena laporan laba tersebut berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Laba akuntansi yang berkualitas merupakan laba yang mempunyai sedikit gangguan persepsi di dalamnya dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Selain itu, laba memiliki kualitas yang baik jika laba tersebut menjadi indikator yang baik untuk laba masa mendatang atau berhubung secara kuat dengan arus kas operasi di masa mendatang atau future operating cash flow. Pada umumnya, suatu perusahaan didirikan dengan harapan bahwa perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba yang tinggi. Hamdiah pada tahun 2015 menyatakan hasil bahwa kualitas laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas laba, maka nilai perusahaan semakin tinggi. Pelaporan keuangan perusahaan sudah merefleksikan perusahaan yang sebenarnya, sehingga dengan manajemen laba yang semakin rendah akan direspon positif oleh pihak ketiga. Dengan demikian, nilai perusahaan akan semakin tinggi. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wairisial dan Haryati pada tahun 2021 menunjukkan kualitas laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Jadi, dengan meningkatkan informasi mengenai laba di sebuah perusahaan akan menarik perhatian investor untuk membeli saham di perusahaan, sehingga para investor mengambil keputusan saat akan berinvestasi di suatu perusahaan dengan melihat kualitas laba di perusahaan tersebut. Maka, hipotesis yang dapat diambil adalah H2, yaitu kualitas laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sari dan Sayadi pada tahun 2020 menjelaskan bahwa ukuran perusahaan merupakan variabel yang berpotensi dan banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini jika dikaitkan dengan teori agensi, perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Fenomena yang ada saat ini bahwa perusahaan yang besar menjadi sorotan baik oleh para investor maupun pemerintah. Bagaimana manajemen perusahaan mengelola usahanya dengan struktur modal yang besar, bagaimana dialokasikan untuk operasional perusahaan, perlakuan terhadap karyawan, dan kepedulian terhadap lingkungan perusahaan. Menurut Suwardana pada tahun 2019, dengan semakin besar ukuran perusahaan, maka ada kecenderungan lebih banyak investor yang menaruh perhatian pada perusahaan yang berukuran besar. Hal ini disebabkan perusahaan yang besar cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil. Kestabilan yang dialami perusahaan menarik investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Hasil positif tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi ukuran suatu perusahaan akan menyebabkan naiknya harga saham perusahaan di pasar modal. Hal ini merupakan sinyal positif yang akan mempengaruhi peningkatan nilai suatu perusahaan. Laba yang berkualitas dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan mengurangi konflik keagenan. Konflik keagenan yang terjadi akibat pemisahan peran dan perbedaan kepentingan antara pihak agen dan prinsipal dapat mempengaruhi kualitas laba. Apabila pihak prinsipal bisa mengontrol agen agar tidak melakukan manajemen laba, maka hal ini akan berdampak pada kualitas laba yang baik. Laba merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan fakta yang sebenarnya tentang kondisi ekonomis perusahaan, sehingga laba yang diharapkan dapat memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang menyajikan fakta laba yang sebenarnya memberikan sinyal dari perusahaan ke pihak luar untuk mendapatkan kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut, yaitu H3 adalah ukuran perusahaan dan kualitas laba berpengaruh positif secara simultan terhadap nilai perusahaan. 4. Kesimpulan. Berdasarkan literatur review tersebut, terdapat beberapa peneliti yang menemukan bahwa variabel ukuran perusahaan dan kualitas laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun, menurut beberapa peneliti juga menemukan bahwa variabel ukuran perusahaan dan kualitas laba tidak berpengaruh terhadap variabel nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Indriani pada tahun 2017 menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sehingga hal ini tidak sejalan dengan teori.
Kemungkinan hal ini terjadi karena perusahaan lebih cenderung menyukai pendanaan internal dibandingkan dari hutang, sehingga ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penggunaan sumber dana eksternal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini, Winne, dan Martika pada tahun 2021 menyatakan bahwa kualitas laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan terdapat 134 perusahaan yang menunjukkan kualitas laba kurang baik dengan 44 yang nilai perusahaannya turun. Namun, terdapat 88 perusahaan yang mengalami kenaikan nilai perusahaan. Hal tersebut membuat kualitas laba tidak berpengaruh dan tidak bereaksi terhadap kenaikan nilai perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wairisal dan Haryati pada tahun 2021, hanya menggunakan satu periode saja dalam penelitiannya, sehingga tidak dapat membandingkan dengan periode lain. Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali pada variabel ukuran perusahaan dan kualitas laba sebagai variabel dependen dan nilai perusahaan sebagai variabel independen dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang akan digunakan untuk menjadi sampel. Sampel yang akan digunakan oleh peneliti yaitu perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai dengan 2021. Peneliti mengambil sampel perusahaan sektor properti dan real estate karena merupakan salah satu subsektor di Indonesia yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi negara dan memiliki dampak terhadap perekonomian khususnya produk keuangan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kualitas Laba Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2021. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini.